Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Sanggar Asri, salah satu sanggar yang memiliki industri kerajinan keramik gerabah. Dan kita akan cerita lebih dalam bersama pimpinan Sanggar Asri. Ayo. Dan tentunya dalam kesempatan berbahagia ini saya akan banyak mengulik tentang dibalik besarnya Sanggar Asri ini. Tentunya bersama pimpinan sekaligus juga owner yang hari ini sangat concern di bidang kerajinan tangan. Bersama saya ada Pak Aswan di samping saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesehatannya Pak? Alhamdulillah, walaupun ya namanya orang sudah tua ya, umur sudah 66, ya biasalah. Ada sekali-sekali yang memang ya kurang sehat. Tapi biar bagaimanapun saya karena terlahir ya sebagai pekerja seni, saya tetap eksis di seni ya, segala macam kegiatan seni seperti melukis, membuat taman. Nah, sekarang lebih cenderung kepada kerajinan gerabah. Oh, kerajinan gerabah. Nah, Ya. di balik sanggar ini yang fokus di gerabah. Iya. Apa dasar motivasi Pak Aswan membangun sanggar ini sehingga sampai seperti hari ini? Iya. Awalnya saya adalah PNS ya, pegawai negeri sipil. Saya diangkat tahun 1983. Yaitu waktu itu saya pernah mendampingi ahli tanah dari Bandung yang kami survei dari mulai Tualangjut sampai Keidi. Orang Bandungnya ternyata geleng kepala karena dia lihat bahwa potensi tanah yang ada di daerah kita ini sangat luar biasa yang bisa dijadikan bahan industri dan kerajinan. Sudah ada survei waktu itu membuktikan bahwa tanah yang ada di Aceh Timur ya, pesisir pantai timur ini memang betul. Bisa digunakan dalam bentuk apapun untuk kerajinan tangan. Iya, segala macam. Yang disayangkan setelah masa saya pensiun ya, sampai sekarang nih yang saya lihat ya ternyata yang hanya tumbuh di daerah kita ini adalah batu bata saja. Ya berbeda lah di daerah lain ya. Nah, kalau di Jawa kan rata-rata genteng itu terbuat dari gerabah. Dari gerabah juga. Dari bahan tanah. Berarti itu motivasi Pak Aswan fokus hari ini di kerajinan gerabah ini. Sebelum saya PNS, saya pernah lama belajar di Jogja. Di Jogja? Nah, saya dulu belajar ya segala macam kegiatan di bidang seni. Nah, saya belajar gerabah itu di Desa Kasongan, yaitu di daerah Bantul, dekat dengan Jogja. Nah, ternyata sekarang berkembang menjadi desa wisata. Ya. Dan saya dengar bahwa seorang eksportir gerabah yang bernama Pak Timbul itu bisa ekspor 1 bulan 10 kontainer ke Eropa. Nah, ternyata saya di Langsa ataupun di Aceh ada yang mengatakan bahwa satu-satunya saya di Aceh sebagai pengrajin gerabah. Nah, ini pun saya sedih ya. Kenapa? Udah saya mendapat penghargaan yaitu UMKM naik kelas tingkat provinsi, dan saya sudah pernah juga disebut sebagai produk unggulan Kota Langsa, tapi sentuhan apapun tak pernah ada. Tidak pernah ada, artinya cuman kayak jadi seremoni gitu ya Pak ya? Ya gitu lah. Untuk seremoni aja ya. Jadi sisanya ya udah selesai. Gitu. Nah, kalau kita bicara gerabah ini Pak, di balik tangan Pak Aswan bisa melahirkan karya ini. Saya juga mendengar Pak Aswan juga punya basic lain selain daripada gerabah. Iya, awalnya saya sebagai pelukis dulu ya, terus muncul di Langsa. Dan saya tahu bahwa di Langsa itu belum ada yang ahli di bidang landscape ya, taman. Satu-satunya yang pernah saya sentuh di Langsa yaitu bambu runcing. Itu belum pernah ada taman sama sekali. Saya dapat anggaran waktu itu oleh almarhum Pak Nurdin Nair, hanya 1,5 juta dikasih, tapi ini dalam hati, inilah kesempatan untuk bisa memperkenalkan diri sebagai ahli taman. Nah, dengan harga yang sangat ekonomis begitu, tapi saya mampu menunjukkan akhirnya orang lain juga terkesan dan akhirnya banyak yang membantu. Iya, saya waktu itu masih kecil sekali loh berarti. Saya sampai dulu tuh kepingin ke Taman Bambu Runcing. Karena di sana tuh bentuk tamannya waktu itu cukup indah. Dan di sana ada ukiran lagi di belakang itu. Nah, berarti Pak Aswan nih rupanya tokoh orang yang membuat itu. Masih ada nampak sekarang ya, yaitu relik perjuangan di belakang background bambu runcing. Iya, benar-benar di belakang itu, di belakang tepatnya. Nah, setelah itu Pak kembali setelah melukis, kemudian muncul landscape dan gerabah ini. Selama perjalanan Bapak
terlepas dari motivasi Bapak akhirnya bisa membangun sanggar ini, keinginan Bapak yang hari ini sangat berharap kepada warga Kota Langsa, terutama anak muda, melihat potensi gerabah ini kayak agak kurang nih anak-anak di sini. Anak-anak muda di Langsa ini kayak kurang melihat potensi tanah ataupun gerabah yang bisa menghasilkan karya seperti ini. Itu sebenarnya masalahnya di mana sih Pak? Sebenarnya gini, itu kan hanya trik ya atau strateginya bagaimana kita memberikan semangat atau rangsangan kepada pemuda. Nah, pernah dulu ya di desa ini sebenarnya dulu belum desa, namanya BTN Srigit ya, sekarang udah dimekarkan menjadi Desa Serambi Indah. Dulu saya pernah membina Karang Tarunanya bisa menjadi teladan tingkat nasional. Itu dulu Aceh Timur belum ada desa yang tadi menjadi teladan tingkat nasional. Satu-satunya inilah BTN Srigit yang pernah saya bina menjadi wakil dari Aceh. Itu ada triknya sebenarnya. Mereka kalau anak muda itu tidak bisa kita gaji berapa dia. Kenapa? Ya, itu masalah upah tadi kan ya ada standarnya ya. Tapi ada daya tarik sebenarnya di kerajinan ini. Kalau mereka mampu membuat sebuah kerajinan yang berkualitas, mereka nggak berhenti pergi pameran kemana-mana. Nah, jadi gini ya, kalau di Jawa itu tempat saya belajar itu pamerannya sudah sampai sering ke luar negeri. Nah, kalau kita ini pertama kan hanya tingkat Aceh, nah sudah tuh bisa keluar daerah ke Jawa atau ke Jakarta, ke Bandung ya kan. Nah inilah sebenarnya kalau pemerintah mau mendukung bagaimana yang strategi yang kita buat ini, pasti saya yakin sebenarnya pemuda itu tidak semuanya kepingin jadi pegawai negeri, pasti dia akan lebih cenderung kepada yang namanya usaha-usaha yang ada apa namanya kreatifnya gitu. Nah, di balik industri, kita bicara, ada nggak upaya Bapak sendiri untuk, tadi kata Bapak Aswan tadi bahwasanya pernah membina warga setempat di sini. Iya betul. Oh, dulu masih BTN, masih komplek, sekarang udah jadi Desa Serambi Indah. Itu satu keberhasilan. Lalu setelah itu ada nggak upaya Bapak untuk menyampaikan program yang bisa bertahap secara kota Madia ini sendiri, ke Pemko kah, ke instansi terkait kah? Iya, ini kan cerita masalah Karang Taruna itu kan masanya sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Jadi ya namanya dulu kan orangnya beda. Sekarang kan pemudanya sudah beda. Sudah itu nih kepala desanya pun sekarang sudah beda. Programnya juga beda-beda. Nah ini sekarang bisa dibilang kepala desanya pun juga nggak harmonis dengan saya. Jadi kita mau bilang apa? Cerita lagi tentang kepala daerah di sini juga sama. Begitu juga tidak pernah ada perhatian apapun sama saya. Upaya Bapak ada? Ada. Ya namanya kita nggak pernah berhenti ya. Sebagai pekerja seni itu tidak pernah kita berpikir bagaimana harus saya dibayar. Tapi bagaimana orang bisa menghargai hasil karya saya juga ikut senang ya sama-sama menghargai. Itulah tadi filosofi dalam arti seni itu tadi sebenarnya. Gitu, bukan harus kita jadi kaya raya karena hasil karya tadi ya kita bukan, tapi sama-sama memberikan kesenangan, bahagia orang. Nah di balik industri ini tadi saya juga melihat bahwasanya Pak Aswan sempat cerita bahwasanya potensi industri yang juga bisa secara ekonomis membantu dengan kerajinan tangan. Kita juga pernah cerita-cerita tadi bahwasanya juga ada kunjungan dari anak-anak SMA, pelajar, SD yang datang kemarin itu gitu Pak. Luar biasa. Karena ini kan saya lihat ya ada sebuah potensi di kerajinan gerabah ini, yaitu ada daya tariknya sebenarnya. Nah ingat dulu masa kecil kita rata-rata ya senang kalau misalnya prakarya di sekolah kan suruh cari, gurunya suruh cari tanah liat. Paling senang gitu kan. Ya sudah tuh dibentuk-bentuk kan gitu paling senang. Nah itulah yang tadi saya lihat potensi yang ada, maka saya kembangkan. Di sini ada pelatihan, ada 3 macam pelatihannya. Boleh Pak Aswan kita tahu apa-apa saja? Ya, itu nih macam ini ya, teknik putar, namanya teknik roll. Teknik roll ya. Nah, sudah tuh ada teknik cetak ya. Nah, ini barangnya yang dicetak nih. Ini ya. Sudah tuh ada lagi yang belum kita bisa lakukan, yaitu teknik cor ya, atau dikenal dengan tuang lah gitu ya, dicor gitu ya. Casting namanya gitu. Casting. Ya. Jadi ada 3 di belakang. Ya. Ini jadi PR besar nih sebenarnya bagi instansi terkait mengenai orang-orang yang punya ataupun UMKM yang punya basic kerajinan yang hari ini bisa sebenarnya diangkat dan dijadikan
sebagai garda terdepan untuk bicara tentang aksesoris maupun oleh-oleh. Kalaulah kita bicara Kota Langsa menuju kota destinasi wisata, ya begitu Pak Aswan ya. Nah berarti Pak Aswan terima kasih nih Pak Aswan atas waktunya, udah sharing bersama kita. Nah sekali lagi nih Pak Aswan, kalau saya melihat potensi gerabah ini dengan apa yang sudah ada di sini. Kira-kira Pak Aswan, untuk kami anak-anak muda ini yang ingin belajar ataupun ingin tahu lebih banyak, boleh nggak langsung menuju ke lokasi ini, atau ada nggak peluang bagi kami ini anak-anak muda ingin belajar di sini? Karena gini ya, setiap ada anak-anak yang datang kemari, baik mahasiswa, SMA, SMP, itu kalau dia datang nanti beserta gurunya, itu kan memang sudah pesanan. Tapi sebelum dia pulang tuh saya sampaikan, siapa saja yang berminat, siapa aja yang hobi ya, berbakat untuk mau belajar, pintu kami terbuka lebar-lebar. Tidak pernah kami kutip biaya apapun, kecuali kalau mereka mau memiliki barang kami, itulah tadi yang bisa dibawa pulang. Tapi kalau yang namanya ilmu, karena kami sudah sepakat dengan keluarga. Nah saya ini ya, memang alhamdulillah saya terlahir ada pengetahuan yang ada di badan saya itu, memang saya rencana mau bagi-bagi itu sebenarnya. Nah inilah tadi yang mungkin belum ya bisa terlaksana, ya mungkin masih banyak kekurangan ya, karena maaflah ya, kena upaya sendiri ya. Iya benar-benar Pak. Nah ini meja baru aja saya beli ini ya, biasanya kan pakai putaran itu, jadi belajarnya diputar-putar gitu. Nah, tapi ini kita rubah lagi. Tapi rasanya dari dinas pun belum pernah ada dapat dukungan dan bantuan, nggak ada. Ini jadi pekerjaan besar. Ya. Jadi ini tadi kembali masalahnya ya. Peluang sebenarnya ya bagi pemuda, kalau nanti mau belajar, kita tuntun dia sampai pandai, mudah-mudahan bisa jadi mitra, atau misalnya kita bekali dia tanah, bawanya ke rumah, kita kasih cetakan, dia bisa nyetak. Kalau nanti barangnya ada, kita bayar. Kita tampung, kita bayar. Nah itu niat kami begitu. Kenapa? Memang untuk bagaimana supaya orang itu tidak usah susah-susah datang kemari, tapi dia bisa tetap bermitra sama saya. Iya, alhamdulillah ini sebuah peluang besar sebenarnya, dan teman-teman tim hari ini juga sangat senang sekali bisa berhadir di sini dan banyak mengetahui latar belakang daripada kerajinan gerabah ini yang di bawah naungan Pak Aswan. Dan tentunya juga kita udah dengar sama-sama ada banyak peluang ditawarkan oleh Pak Aswan yang bagi ingin belajar dan pingin ya mengembangkan bakat di kerajinan tangan gerabah. Terima kasih Pak Aswan atas waktunya. Kalau kita tarik kesimpulan, ini jadi pekerjaan rumah bagi instansi terkait untuk melihat potensi yang ada di gerabah ya hari ini. Mungkin kalau seperti kata Pak Aswan, kalau prestasinya mungkin udah skala nasional kita sudah berangkat ya Pak Aswan ya. Terima kasih Pak Aswan atas waktunya Pak Aswan. Alhamdulillah Pak Aswan, semoga sehat-sehat selalu dan masih diberikan kesehatan sehingga nanti dalam kesempatan kita akan datang bersama tim belajar ya. Boleh. Kita belajar semua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.